Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya pada siang hari ini? Kalian sudah sholat duha belum? Ini sudah waktunya sholat duha. Kalian masih bisa melaksanakan, tapi yang terakhir sudah mepet waktunya. Anak-anakku sekalian, marilah kita buka pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa belajar. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah melaksanakan penilaian harian. Maka pada pertemuan ini kita melaksanakan pembelajaran bab baru, yaitu bab ketiga di kelas 11, yaitu berjudul permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan. Tujuan mengapa masalah tenaga kerja masih sering muncul di Indonesia? Bagaimana cara meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia? Tujuan pembelajaran kita mempelajari ini yang pertama adalah kalian akan tahu konsep tentang ketenaga kerjaan dan jenis-jenis tenaga kerja. Kalian mampu nanti membuat bagaimana cara mengatasi tenaga pengangguran berkaitan dengan ketenaga kerjaan, bagaimanakah jenis-jenis pengangguran, macamnya apa saja. Ada ketenaga kerjaan di Indonesia, masalah ketenaga kerjaan, sistem upah. Jadi itu nanti yang kita pelajari. Ini bisa dibuat peta konsep. Yang pertama, ketenaga kerjaan di Indonesia itu mencakup 4 materi. Ada konsep ketenaga kerjaan, ada arti tenaga kerja itu sendiri, ada angkatan kerja, dan ada kesempatan kerja. Jadi ketenagaan kerja itu bicara 4 konsep itu. Konsep ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja. Baik tenaga kerja itu waktu, sebelum, selama, atau sesudah masa kerja. Maksudnya sebelum itu sebelum kerja, selama itu selama bekerja, sesudah masa kerja itu ya pada waktu bekerja. Itu arti ketenaga kerjaan. Dalam ketenaga kerjaan ada berasal dari kata dasar tenaga kerja. Apa yang dimaksud tenaga kerja, anak-anak? Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Itu menurut secara umum. Kalau menurut BPS, tenaga kerja itu penduduk yang usianya berada dalam usia kerja 15 sampai 64 tahun. Dalam konsep tenaga kerjaan ini nanti akan ada perhitungannya, menghitung TPAK, akan menghitung TKK. Apa itu TPAK dan apa itu TKK? TPAK itu adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Rumusnya apa? Rumusnya jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk yang usianya kurang dari 5 tahun dikali 100%. Yang kedua adalah TKK. Apa itu TKK? Adalah tingkat kesempatan kerja. Ini sebenarnya materi di LKS juga ada, saya menjelaskan sekilas dari LKS. Rumusnya apa TKK? Orang yang bekerja dibagi angkatan kerja dikali 100%. Kemudian berikutnya adalah tenaga kerja menurut keahlian. Ada tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Ada jenis-jenis tenaga kerja. Menurut jenisnya, masalah ketenaga kerjaan di Indonesia dan ada upaya bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia.
Masalah ketenagakerjaan di Indonesia itu meliputi 4. Yang pertama adalah jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Yang kedua, mutu dan kualitas tenaga kerja Indonesia itu masih rendah, terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja, dan tingkat upahnya masih rendah, masih UMR, upah minimum regional. Nah, bagaimana cara meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia? Juga di sini ada 5. Bisa dengan meningkatkan kualitas pendidikan, bisa dengan kualitas kesehatan, bisa dengan program pemagangan, bisa dengan memberdayakan BLK, bisa dengan mempercepat sertifikat profesi. Berikutnya adalah sistem upah. Teori upah, ada sistem upah yang berlaku di Indonesia. Teori upah di situ ada 3, yaitu teori upah alami, teori upah besi, dan teori upah etika. Apa yang dimaksud teori upah alami? Di sini menurut David Ricardo, artinya upah alami itu adalah upah yang besarnya tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran pasar. Itu teori upah alami. Yang kedua, teori upah besi. Menurut Ferdinand Lassalle, teori upah besi itu adalah upah yang diterima oleh pekerja itu tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi upahnya itu sangat sedikit, tidak seimbang, sehingga karena tenaga kerja itu sebagai posisi yang lemah, maka pekerja itu tidak dapat berbuat apa-apa, terpaksa menerima upah tersebut. Atas dasar itulah disebut upah besi. Yang ketiga, upah etika. Upah etika ini maksudnya bahwa upah tersebut disesuaikan dengan beban pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja sehingga mampu menghidupi keluarganya atau mampu memberikan kehidupan yang layak dengan upah yang diterima. Yang kedua, sistem upah yang berlaku di Indonesia ada 5. Ada sistem upah waktu. Sistem upah waktu ini bahwa orang bekerja itu diupah berdasarkan waktu, bisa jam, bisa hari, bisa bulan, ya. Yang kedua, sistem upah hasil atau satuan. Jadi upah ini diberikan berdasarkan jumlah hasil yang dilakukan oleh pekerja pada waktu tertentu. Dalam satu hari bisa menghasilkan berapa produk. Itu namanya sistem upah hasil. Kemudian sistem upah borongan. Kalau sistem upah borongan itu adalah sistem upah yang pembayarannya dilakukan dengan kesepakatan awal yang dilakukan oleh pemberi kerja dan penerima kerja. Contohnya misalnya memborong sebuah jalan raya dalam berapa per meternya berapa, dia memborong berapa meter dikalikan harga borongnya, meter kali harga borongnya. Ada upah mitra usaha. Kalau upah mitra usaha ini maksudnya bahwa kalau pekerja itu sudah bekerja lama, biasanya oleh pemilik perusahaan diberikan suatu tambahan upah, tapi bukan berupa uang, tapi tambahan upah hanya berupa saham. Apa itu saham? Saham itu surat kepemilikan perusahaan. Jadi selain dia menjadi pekerja, dia diberikan hak kepemilikan perusahaan di mana dia bekerja oleh atasannya. Yang kelima adalah upah bonus. Kalau upah bonus itu upah tambahan yang diterima pekerja selain upah tetap. Upah bonus ini tujuannya untuk memotivasi pekerja agar bekerja lebih baik. Kemudian ada jenis-jenis masalah pengangguran.
Jadi ketenagaan ada masalah pengangguran, bagaimana jenis penganggurannya, bagaimana upaya pengangguran dan dampak pengangguran.